Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku, rekan-rekan kepala sekolah maupun rekan-rekan guru atau staf tata usaha yang saya hormati. Jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto di sini. Saya akan menyampaikan tentang supervisi manajerial. Pentingnya supervisi manajerial. Ini perlu diketahui oleh teman-teman calon pengawas ataupun teman-teman kepala sekolah maupun staf pelaksana tata usaha. Baik, saudaraku, langsung saja saya bahas tentang prinsip supervisi manajerial. Prinsip yang pertama adalah harmonis. Supervisi harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang kolegial dan terbuka. Hubungan kemanusiaan artinya antara supervisor dengan yang disupervisi tentunya juga hubungannya bukan sebagai pekerja romusa seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada pembinaan di sana, harmonis, saling asah-asuh, begitu. Sehingga ada hubungan sifat yang terbuka, sehingga nanti dalam memberikan pembinaan seorang supervisor agar mudah. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah berkesinambungan. Supervisi harus dilakukan secara berkelanjutan atau terus-menerus dan bukan sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan situasi dan kondisi. Jadi supervisi ini tidak hanya dilakukan ketika ada permasalahan saja, tetapi meskipun tidak ada permasalahan, di waktu-waktu tertentu terjadwalkan dalam 1 tahun minimal misalnya 6 kali misalnya kalau mampu, ya kalau petugasnya banyak, kalau petugasnya cuma sedikit ya apa boleh buat. Berkesinambungan, jadi selalu nanti bagaimana membina teman-teman kepala sekolah maupun staf. Ya. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah demokratis. Supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi. Titik tekan supervisi yang demokratis adalah aktif dan kooperatif. Jadi seorang supervisor menanyakan kepada kliennya atau yang disupervisi, jadi kekurangannya apa atau kesulitannya apa. Kalau ada yang sulit berarti seorang supervisor akan memberikan petunjuk bagaimana layaknya sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian integral, prinsip yang keempat. Program dan pelaksanaan supervisi harus dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan melibatkan berbagai unsur untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi di sana ada program supervisor, kemudian maksudnya program yang dibuat oleh supervisor dalam rangka mensupervisi sekolah-sekolah nanti. Kemudian ada pelaksanaannya, lalu ada refleksinya, ada laporannya, ini mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi tidak boleh terjadi seorang supervisor langsung datang tanpa program. Jadi kedatangan supervisor paling tidak jauh sebelumnya juga sudah membuat program terencana bahwa supervisor akan mensupervisi sekolah ABCD misalnya, terencana dalam 1 semester misalnya 2 kali misalnya, awal semester, kemudian akhir semester atau tengah semester misalnya, dalam rangka pembinaan di bidang manajerial kepala sekolah.
Kemudian yang berikutnya, jadi komprehensif program supervisi harus mencakup keseluruhan aspek supervisi yang saling berkaitan. Yang keenam, konstruktif supervisi bukanlah sekali-kali untuk mencari kesalahan-kesalahan kepala sekolah atau guru, tetapi untuk membangun motivasi dan memperbaiki kondisi. Nah, ini jelas tadi. Jadi kedatangan seorang supervisor bukan mencari-cari kesalahan, tetapi di situ membangun motivasi, memberikan motivasi kepada kliennya, kepada kepala sekolah, atau kepada guru-guru, ataupun kepada staf ya, tata usaha. Jika menemui kesalahan berarti memperbaiki kesalahan, bukan terus dibentak-bentak dan seterusnya. Jangan. Nah, ini seperti seorang pencuri dengan yang ini ya. Jadi kita bangun secara konstruksi yang baik. Ya, itu. Jadi manusiawi tadi karena pada prinsipnya kepala sekolah, guru adalah kawan-kawan kita, kawan-kawan dari supervisor juga. Oke, yang terakhir, prinsip yang ketujuh adalah objektif dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program keberhasilan, program supervisi harus berdasarkan persoalan dan kebutuhan nyata dan masalah yang dihadapi sekolah. Saya yakin para pengawas ataupun para calon pengawas sudah memahami 7 prinsip ini, karena ini saya hanya mereview saja. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh rekan-rekan calon pengawas ataupun oleh rekan-rekan para kepala sekolah. Itulah 7 prinsip supervisi manajerial. Baik saudaraku, sekarang saya menuju ke yang kedua. Metode dan teknik supervisi manajerial dalam pembinaan pengelolaan sekolah. Ini metode dan teknik. Sana 1, ada monitoring dan evaluasi. Yang kedua, ada focus group discussion atau FGD. Yang ketiga, ada metode Delphi. Kemudian dan yang berikutnya adalah workshop. Oke, ini metode dan teknik supervisinya. Oke, kita lihat dari yang pertama, monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring ini biasanya di awal sekolah atau mungkin di tengah. Ini seorang kepala sekolah di sekolahnya masing-masing membuat rencana pengembangan sekolah, baik yang 1 tahunan atau 4 tahunan atau 8 tahunan jangka panjang. Di situ juga ada evaluasi keterlaksanaan program. Jadi seorang supervisor yang datang ke sekolah di sana bertugas memonitoring dan mengevaluasi apakah sekolah-sekolah tersebut mampu menyusun RPS, mampu melaksanakan program yang telah disusunnya. Jadi sifatnya seorang supervisor pada nomor 1 adalah memonitoring dan mengevaluasi. Memonitoring nanti kaitannya dengan pembinaan, ketika ada yang melenceng kita bina atau kita perbaiki. Ketika ada yang tidak benar atau belum tahu ya kita tunjukkan kebenarannya atau supaya lebih tahu. Yang kedua adalah focus group discussion. Tujuan FGD ini adalah untuk menyatukan pandangan semua stakeholder mengenai realitas kondisi, kekuatan dan kelemahan sekolah, serta menentukan langkah-langkah strategis maupun operasional yang akan diambil untuk memajukan sekolah. Ya, ini ada diskusi
Mungkin seorang supervisor atau pengawas nanti mengundang sekolah-sekolah binaannya, kemudian diajak diskusi, mana sang pengawas sebagai fasilitator sekaligus sebagai narasumber. Ini. Untuk apa? Ya untuk tadi mungkin menyusun program sekolah tadi, mungkin pelaksanaannya dan mengevaluasi tadi. Itu prinsip teknik dan itu yang kedua. Dan yang ketiga, metode Delphi. Tindakannya yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi individu atau pihak-pihak yang dianggap memahami persoalan dan hendak dimintai pendapatnya mengenai pengembangan sekolah. Masing-masing pihak dimintai mengajukan pendapatnya secara tertulis disertai nama dan identitas. Kemudian yang kedua, mengumpulkan pendapat yang masuk akal dan membuat daftar urutannya sesuai dengan jumlah orang yang berpendapat sama. Yang ketiga, menyampaikan kembali daftar rumusan pendapat dari berbagai pihak untuk diberikan urutan prioritasnya. Dan yang keempat, mengumpulkan kembali urutan prioritas menjadi peserta dan menyampaikan hasil akhir prioritas keputusan dari seluruh peserta yang dimintai pendapatnya. Jadi di sini dari semacam diskusi tadi, maka ada metode Delphi namanya. Urun pendapat, mana pendapat-pendapat yang terbaik bisa dipakai, mana pendapat yang kurang bisa digabungkan, bisa disempurnakan dengan pendapat-pendapat lain yang lebih baik. Kemudian metode yang keempat adalah mengadakan workshop atau lokakarya yang terkait dengan supervisi manajerial. Jadi sekali-sekali atau sesekali seorang supervisor mengadakan workshop atas inisiatif sendiri karena kita memprogramkan, punya program, kemudian disampaikan kepada para kepala sekolah agar mereka mengikuti workshop atau lokakarya tersebut. Nah, dalam workshop itulah seorang supervisor atau pengawas bisa memberikan bantuan, jadi bisa memberikan monitoring atau mengevaluasi tadi, bisa memberikan masukan, bisa saling isi antar kepala sekolah yang satu dengan yang lain. Itulah tentang metode dan teknik supervisi manajerial dalam rangka pembinaan pengelolaan sekolah. Sehingga seorang kepala sekolah wajib tahu hal ini. Ketika program-program belum selesai, ketika program-program belum terlaksana, bisa meminta bantuan kepada bapak-bapak pengawas atau supervisor untuk memberikan pembinaan atau penambahan ilmu sehingga program-programnya bisa jadi dan terlaksana lebih baik dari sebelumnya. Oke. Saya lanjutkan dengan materi berikutnya. Pelaksanaan supervisi manajerial. 1. Pembinaan kepala sekolah. 2. Pemantauan standar nasional pendidikan. 3. Bimlat kepala sekolah dalam pengelolaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Ini pelaksanaan supervisi manajerial di sekolah-sekolah. Oke. Bagaimana kegiatannya? Oke. Untuk pembinaan kepala sekolah, yang pertama, pembinaan kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah.
pelaksanaan program PPK, program pendidikan karakter, kemudian dan MBS. Yang berikutnya, yang B, pendidikan kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah. Dan yang ketiga, pembinaan guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan pelaksanaan tugas pokok. Sana masing-masing guru dan kepala sekolah punya tugas pokok, tupoksinya sendiri-sendiri. Nah, di situ seorang supervisor atau pengawas sekolah bisa melaksanakan supervisi manajerial sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi administrasi guru sudahkah ada, administrasi sekolah sudahkah lengkap. Nah, ini seorang pengawas harus tahu. Pemantauan standar nasional pendidikan ini juga menjadi sasaran dari pembinaan seorang pengawas. Apa saja fokus pemantauannya untuk standar nasional pendidikan meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, jelas, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Laporan dan tindak lanjut supervisi manajerial, pembinaan pengembangan kewirausahaan kepala sekolah. Pemetaan pengembangan kewirausahaan sekolah meliputi 1, kondisi sekolah, yang kedua, potensi sekolah. Bagaimana potensi pendidik dan tenaga kependidikannya, bagaimana potensi peserta didiknya, bagaimana potensi orang tua peserta didiknya, dan bagaimana potensi lingkungan lokal, serta pemetaan pengembangan kewirausahaan sekolah adalah deskripsi tentang kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang telah, sedang, dan akan dilakukan sekolah. Ini harus muncul dalam diskusi atau bimlat kepala sekolah. Sehingga secara administratif seorang kepala sekolah, seorang guru benar-benar bisa menyiapkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka meningkatkan pendidikan, meningkatkan karakter siswa, meningkatkan prestasi siswa, dan meningkatkan sekolah. Mutu sekolah, maksudnya begitu. Demikian saudaraku, apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan supervisi manajerial, apa dan bagaimana. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita sebagai seorang pengawas maupun calon pengawas di tingkat masing-masing jenjang. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.